Kembalinya Raja Serigala. Bab 785. Setelah mendengar kata-kata Chen Fan, Nantian Xiong akhirnya bereaksi. Ternyata Chen Fan baru saja membunuh lebih dari selusin master tanpa menggunakan tangannya. Hal ini langsung membuat Nantian Xiong merasa tertekan. Lagi pula, lawannya terlalu kuat. Ketika Cheng Fangzu melihat pemandangan ini, dia juga amat terkejut, lalu dia pun sangat gembira. Dia mengira Chen Fan sedang bermain api, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hasilnya, saya tidak begitu takut lagi. Nantian Xiong, apakah menurutmu kekuatanku cukup untuk merebut Liu Cheng? Chen Fan berkata sambil tersenyum. Wajah Nantian Xiong berubah gelap saat ini. Dia menggertakkan giginya dan berkata, telepon dan panggil seseorang. Liu Cheng memiliki puluhan ribu orang, dan dia tidak percaya bahwa Chen Fan dapat mengalahkan 10.000. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang tidak berguna itu seharusnya berhenti berteriak. Mengapa kamu tidak membawa sekelompok ahli untuk melawanku? Chen Fan meregangkan otot-ototnya dan melanjutkan, terserah kamu untuk memutuskan berapa banyak yang akan dibawa, tetapi mereka harus elit. Aku, Chen Fan, hanya melawan para elit. Wah, kau anak yang pemberani. Nantian Xiong menggertakkan giginya. Lalu dia menelepon dan memanggil 18 pria kekar. Dia berkata, mereka adalah guru-guru paling elit dari sekte Nantian kita. Jika kalian punya nyali, kalahkan mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan tentang mengalahkan mereka, ini tentang mengalahkanmu. Ayo kita pergi bersama, agar tidak membuang-buang waktuku. Kata Chen Fan. Cahaya terang bersinar di mata Nantian Xiong. Sejak berdirinya, Nantian Men tidak pernah dihina seperti ini, dan Chen Fan berani memandang rendah dirinya seperti ini. Dia bersumpah untuk membuat Chen Fan membayar harga yang mahal. Saudaraku, hari ini ada seekor anjing gila yang datang ke Nantian Menku, dan dia dengan terus terang mengatakan ingin mengalahkan Nantian Menku. Apa yang biasanya kami di Nantian Men lakukan ketika berhadapan dengan anjing gila semacam ini? Kata Nantian Xiong. Bunuh anjing itu. Dalam sekejap, 18 pria berteriak serempak. Benar sekali, itu membunuh anjing itu. Nantian Xiong berkata dengan keras. Sekarang, maju dan bunuh dia. Wus. Chen Fan tiba-tiba menyerbu keluar dan menamparkan wajah Nantian Xiong. Lalu dia berbalik dan meninju dagu seorang elit berambut kuning. Ledakan. Sebelum elit berambut kuning itu bisa berteriak, Chen Fan menendang betis pria lain dengan kaki kirinya. Begitu orang ketiga jatuh ke tanah, Chen Fan mendekat dan menjatuhkan orang ketiga. Detik berikutnya, Chen Fan melayangkan pukulan hook kiri dan mengenai leher orang keempat. Orang keempat jatuh ke tanah seperti mie, dan Chen Fan menginjak lutut orang kelima. Dalam sekejap mata, 18 orang yang mengelilingi Ye Fan semuanya jatuh ke tanah sambil meratap, tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Cepat, terlalu cepat. Tindakan Chen Fan hampir datang dan pergi tanpa jejak. Cheng Fangzu awalnya ingin mundur beberapa langkah untuk mencegah perang memengaruhi dirinya, tetapi dia menemukan bahwa ketika dia hanya mengambil 5 langkah mundur dan melihat ke belakang lagi, 18 elit Nantian Xiong telah jatuh ke tanah dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Apa yang terjadi? Di mana aku? Apa yang sedang terjadi? Itulah pikiran Cheng Fangzu yang paling jujur pada saat itu. Nantian Xiong ditampar oleh Chen Fan. Saat dia jatuh, dia melihat 18 elit berjatuhan seperti hujan. Dia mengucek matanya dengan keras dan mendapati bahwa semua itu benar. Bagaimana ini mungkin? Nantian Xiong tercengang. Inilah para elit Nantian Men-nya. Setiap tahun, dibutuhkan biaya sedikitnya 30 juta untuk melatih mereka, tetapi mereka sangat lemah dalam bertarung sehingga mereka semua terjatuh ke tanah hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini, Nantian Xiong tercengang. Faktanya, bukan berarti elitnya tidak kuat. Kekuatan elit ini telah mencapai alam suan. Hanya saja Chen Fan terlalu kuat. Chen Fan memandang Nantian Xiong dan bertanya, bisakah kamu membawaku menemui Master Liu Qi sekarang? Nantian Xiong menggertakkan giginya dan berkata, nak, jangan terlalu sombong. Aku hanya ceroboh tadi. Sekarang aku ingin bertarung 1 lawan 1 denganmu. Chen Fan menatap Nantian Xiong dan berkata, 18 elitmu semuanya telah dikalahkan. Apakah menurutmu kau adalah lawanku? Nantian Xiong melirik 18 orang di tanah. Semuanya terluka dalam derajat yang berbeda-beda, dan semuanya terluka pada titik lemah. Ini berarti bahwa Chen Fan tidak hanya membunuh orang dengan cepat, tetapi juga membunuh mereka pada titik lemah mereka.
Nantian Xiong menelan ludahnya dan berkata, sudah kubilang, aku hanya ceroboh tadi. Sekarang, aku ingin menantangmu dalam duel 1 lawan 1. Beranikah kau melawanku? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan memilih menghindari rasa sakit fisik dan langsung menemui Guru Liu Qi. Masih belum pasti siapa yang akan menang. Nantian Xiong mengerahkan tenaga lagi, dan lantai di bawah kakinya pecah lagi. Pada saat yang sama, gelombang energi internal mengalir ke langit, dan jelaslah bahwa kekuatan Nantian Xiong telah mencapai alam bumi. Ini juga merupakan musuh terkuat yang dihadapi Chen Fan dalam beberapa bulan terakhir. Seorang penguasa alam bumi pasti lebih dari mampu menjaga Nantian Xiong. Sangat disayangkan lawan yang ditemui Nantian Xiong bukanlah orang biasa, melainkan Chen Fan. Wah, terima pukulanku. Setelah berkata demikian, Nantian Xiong bergegas mendekat seperti seekor kerbau. Meskipun jurus Nantian Xiong tampak biasa saja, seorang master di level Nantian Xiong mampu membunuh 10 ekor sapi hanya dengan satu pukulan. Kebanyakan orang akan mati di tempat jika terkena salah satu pukulannya. Lumayan, ada sesuatu di sini. Chen Fan mengangguk, merasa cukup puas dengan Nantian Xiong yang mungkin terburu-buru tanpa pikir panjang. Karena bakatmu, aku akan mengampuni nyawamu. Chen Fan juga menyerang, namun tidak seperti biasanya. Kali ini Chen Fan tidak membalas dengan tinju, melainkan dengan telapak tangan. Karena dia baik terhadap wanita. Bab 786 Tuan Liu Qi. Ledakan. Telapak tangan dan tinju saling bertemu, dan tangan besar Chen Fan bagaikan cakar besi, mengunci erat tinju Nantian Xiong. Nantian Xiong tidak bisa bergerak sama sekali. Nantian Xiong sangat terkejut. Dia adalah seorang ahli di alam bumi dan juga merupakan tokoh penting di Qingsu. Namun, saat menghadapi Chen Fan yang ada di depannya, dia malah terkunci dalam tinjunya dan tidak bisa melanjutkan sama sekali. Yang lebih parah, dia mencoba menarik tangannya, namun sekuat apapun dia mencoba, telapak tangan Chen Fan mengunci tinjunya dengan kuat. Semua orang di Nantianmen juga tercengang. Bagaimanapun, kekuatan Nantian Xiong jelas bagi semua orang. Dia telah mengalahkan ahli cermin bumi tingkat menengah dengan satu pukulan, yang menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Tetapi meski begitu, menghadapi Chen Fan tampaknya sangat sulit. Nak, kalau berani, biarkan aku melakukannya lagi, kata Nantian Xiong. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika aku melepaskanmu? Kau tetap bukan tandinganku. Ini terlalu berlebihan. Nantian Xiong mundur 2 langkah dan bergegas maju lagi. Kali ini, Nantian Xiong belajar pelajarannya. Ia tidak lagi hanya menggunakan satu pukulan, tetapi menggabungkan tinju dan kaki. Chen Fan mula-mula menghindari tendangan Nantian Xiong, dan kemudian kembali menangkis tinju Nantian Xiong. Wah, cuma itu yang bisa kamu lakukan untuk mengunci tinjuku. Nantian Xiong sangat kesal karena dia dikunci oleh Chen Fan lagi. Apakah kamu ingin melihat sesuatu yang lain? Chen Fan menatap Nantian Xiong sambil tersenyum. Asalkan bukan tinju yang mengunci, aku bisa menangkis gerakan lainnya, kata Nantian Xiong. Benar-benar. Chen Fan menunjukkan senyum puas. Lalu, dia menghilang begitu saja. Ini. Nantian Xiong tercengang. Dengan kekuatannya di alam bumi, dia tidak dapat menemukan lokasi Chen Fan. Tiba-tiba, Chen Fan melancarkan serangan dan meninju dada Nantian Xiong. Kemudian, Chen Fan muncul lagi di samping Nantian Xiong dan meninju tulang rusuk kanannya. Kemudian, Chen Fan muncul di sisi kanan Nantian Xiong lagi dan meninju tulang rusuk kanannya lagi. Dalam sekejap, Nantian Xiong terkena 3 pukulan, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan Chen Fan. Kemudian, Chen Fan muncul di belakang Nantian Xiong dan menendang lutut Nantian Xiong 2 kali. Dengan bunyi plop, Nantian Xiong langsung berlutut. Ini. Semua orang tercengang dan menatap Chen Fan dengan tak percaya. Kecepatan Chen Fan tadi sangat cepat, dan bahkan mereka tidak dapat melihat rute serangan Chen Fan dengan jelas. Ledakan. Chen Fan meninju wajah Nantian Xiong dengan keras. Kipas tinju yang kuat menyebabkan otot pipi Nantian Xiong bergetar terus-menerus. Nantian Xiong sangat ketakutan hingga butiran keringat sebesar kacang menetes di wajahnya. Aku menyerah padamu. Nantian Xiong berteriak keras. Dia bukanlah orang yang tidak mampu untuk kalah, sebaliknya dia mampu untuk kalah. Kekuatan Chen Fan jelas berada di atasnya. Jika dia tidak mengakui kekalahan sekarang, dia hanya akan dikalahkan. Chen Fan menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berkata, bisakah Anda membawa saya menemui Guru Liu Qi?
Nantian Xiong mengangkat kepalanya, menatap Chen Fan dan berkata, "Wah, kamu adalah seekor naga, kamu memiliki masa depan yang cerah. Tapi aku tidak keberatan kamu bertemu dengan Guru Liu Qi." "Mengapa?" Chen Fan menatapnya. "Karena kamu tidak bisa merekrut Tuan Liu Qi, dan Tuan Liu Qi dekat dengan Chen Qilin dan Nyonya Han, jadi dia tidak akan bergaul denganmu," kata Nantian Xiong. "Apakah dia memihak padaku atau tidak, itu urusannya. Hari ini aku datang ke sini dan aku harus mencapai tujuanku. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan menggunakan tinjuku untuk melakukannya." Chen Fan menjawab, "Sombong, kuharap saat kau bertemu Tuan Liu Qi, keberanianmu bisa mengimbangi kesombonganmu." Nantian Xiong melirik anak buahnya dan berkata, "Bersihkan medan perang, aku akan segera kembali." Setelah itu, dia berkata kepada Chen Fan, "Ayo pergi. Ayo pergi." Chen Fan membawa Cheng Fangzu dan mengikuti Nantian Xiong ke dalam. Segera, Nantian Xiong membawa Chen Fan ke daerah pusat Liu Cheng. Ada sebuah villa di sini, dengan burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran, sungguh unik. Ini adalah wilayah inti Liu Cheng dan juga lokasi harimau Qingzu Liu Qiye. "Tuan ketujuh, orang itu telah dibawa ke sini." Nantian Xiong datang ke aula dan melapor dengan hormat. "Bawa dia masuk." Suara serak terdengar dari aula. Suara ini memberi orang perasaan seperti meludah, sangat hampa dan seperti hantu. "Ya." Nantian Xiong berdiri tegak dan berjalan masuk bersama Chen Fan dan Cheng Fangzu. Saat itu, hanya ada 6 orang di aula. Mereka adalah penguasa 3 gerbang kota utama, timur, barat dan utara. Berikutnya adalah seorang pria berwajah pucat terbaring di sofa kulit. Usianya sekitar 50 tahun, dengan wajah pucat dan rambut jarang, membuat orang tampak tua dan sakit. Namun matanya sangat terang dan tajam seperti ular berbisa. Dia adalah penguasa Liu Cheng, Tuan Liu Qi, tiran lokal Qingzu, yang pandai dalam hal hitam dan putih. Chen Fan melangkah masuk dengan santai, mencari sofa untuk diduduki, menyilangkan kakinya, dan menatap Guru Liu Qi, tanpa rasa takut sedikitpun. Namun, kaki Cheng Fangzu gemetar. Meskipun dia belum pernah melihat Guru Liu Qi, dia pernah mendengar tentangnya. Bos setempat menyinggung Guru Liu Qi tadi malam dan dilemparkan ke laut oleh Guru Liu Qi. Seseorang menyinggung Guru Liu Qi, tetapi seluruh keluarganya tidak musnah. Sebuah keluarga kelas 1 berperang dengan Guru Liu Qi dan musnah dalam waktu kurang dari 3 jam. Reputasi Guru Liu Qi telah lama menanamkan benih ketakutan dalam hati Cheng Fangzu. Dalam lubuk hatinya, dia tahu bahwa Guru Liu Qi adalah seseorang yang tidak boleh disinggung perasaannya. Jadi, dia takut. Bab 787, terancam. Guru Liu Qi memegang pipa di mulutnya dan menatap Chen Fan dengan mata menyipit, asap putih terus-menerus mengepul dari sudut mulutnya. Dibandingkan dengan Cheng Fangzu, Chen Fan jauh lebih tenang. Faktanya, meskipun Chen Fan tenang, dia tampak sedikit panik. "Apakah kamu orang yang membobol gerbang surga selatan?" Tuan Liu Qi bertanya sambil menggigit pipanya. "Itu aku." Chen Fan mengangguk. "Berani sekali kau. Liu Chengku adalah sarang naga dan harimau. Beraninya kau memasukinya." Guru Liu Qi meletakkan pipanya dan berkata sambil mengetuk meja. Chen Fan tetap tenang seperti biasanya. Dia berkata, "Karena ini tempat yang berbahaya, aku akan masuk." "Apakah kamu tidak takut mati?" tanya Tuan Liu Qi. "Takut," kata Chen Fan. Betapapun kejinya seorang penjahat, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak takut mati. Meskipun Chen Fan adalah Raja Serigala dari Aula Raja Serigala, dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak takut mati. "Apakah kamu takut mati? Beraninya kamu menerobos masuk ke Liu Chengku?" Guru Liu Qi berkata dengan dingin. "Tuan Liu Qi, tidak perlu berpura-pura. Anda tidak akan membunuhku." Chen Fan berkata dengan tenang. "Mengapa kau pikir aku tidak akan membunuhmu?" Guru Liu Qi menyipitkan matanya dan menatap Chen Fan. "Sangat sederhana. Jika Tuan Liu Qi ingin membunuhku, Anda tidak akan mengatur begitu sedikit orang." Chen Fan melirik ke aula. "Termasuk Nantian Xiong, hanya ada 7 orang di aula. Kamu pikir jumlah orangnya tidak cukup?" Master Liu Qi melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, 4 master dari Tenggara, Barat Laut, dan Timur Laut semuanya adalah master tahap awal cermin bumi. Keduanya adalah pengawal pribadiku. Dari segi kekuatan mereka." Guru Liu Qi berhenti sejenak dan melanjutkan, "Siapapun di antara mereka dapat menantang keempat guru tersebut. Seperti kata pepatah, yang penting bukanlah kuantitas prajurit, melainkan kualitasnya. 5 orang ini adalah elit Liu Chengku.
Dengan formasi seperti ini, apakah kau pikir kami tidak bisa membunuhmu? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membunuhnya. Saya pikir Master Liu Qi telah menyaksikan pertempuran di Nantianmen dan seharusnya sudah memahami kekuatan saya. Apakah menurut Anda saya memiliki peluang lebih baik untuk menang melawan mereka berenam, atau apakah mereka memiliki peluang lebih baik untuk menang? Cheng Fangzu di sebelahnya sudah begitu ketakutan hingga dia hampir menangis. Chen Fan benar-benar sedang mencari kematian. Dia bahkan berani menantang 4 pemimpin sekte dan 2 pengawalnya. Dia bersiap untuk menjatuhkan mereka dalam satu gerakan. Namun, ini adalah Liu Cheng, wilayah Master Liu Qi, dan Chen Fan sendirian tidak dapat mengalahkan 6 orang. Apakah Tuan Liu Qi perlu memikirkan pertanyaan sederhana seperti itu? Namun, Guru Liu Qi tetap diam. Dia benar-benar menyaksikan pertempuran Nantianxiong dan melihatnya dengan sangat jelas. Kekuatan Chen Fan dalam mengalahkan Nantianxiong seperti orang dewasa yang memukul anak-anak, tidak ada konsep sama sekali. Terlebih lagi, ketika dia akhirnya mengalahkan Nantianxiong, kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan kedua pengawalnya merasa lebih rendah darinya. Dari sini kita dapat melihat bahwa kekuatan Chen Fan jelas tidak sesederhana itu. Setidaknya jika dia bertarung melawan 6 orang sendirian, hasilnya masih menegangkan. Tetapi orang selevelnya tidak akan pernah sombong dan mengira mereka berenam mampu mengalahkan Chen Fan, maka dia tidak berani bertindak gegabah. Apa yang kamu lakukan di Liu Cheng? Tuan Liu Qi tidak menjawab pertanyaan Chen Fan, tetapi mengalihkan pokok bahasan. Aku ingin kau menjadi adikku selama beberapa hari, lalu merekrut personel Liu Chengmu untuk beberapa waktu. Chen Fan berkata dengan ringan. Ledakan. Perkataan Chen Fan membuat Cheng Fangzu ketakutan hingga ia terjatuh dari sofa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Guru Liu Qi. Bagaimanapun, Guru Liu Qi adalah pahlawan nomor 1 di ibu kota provinsi. Tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Dan Chen Fan benar-benar berani berbicara seperti ini. Setelah mendengar ini, 4 guru besar dari timur, barat, selatan dan utara semuanya marah. Mereka berteriak dengan marah, "Nak, kamu cari kematian. Tuan ketujuh, biarkan aku membunuhnya. Jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan membawa kepalaku kepadamu. Aku akan pergi juga. Dan aku." Mereka berempat langsung mengemukakan pendapatnya, dan mereka semua ingin Chen Fan, yang tidak menyadari bahayanya, membayar harganya. Semuanya berhenti. Tuan Liu Qi berdiri dari sofa dan melangkah ke arah Chen Fan selangkah demi selangkah. Dia menatap Chen Fan dengan saksama dan berkata, maukah kamu jika aku menjadi adikmu? Meminta pasukan Liu Cheng untuk jangka waktu tertentu. Itu benar. Bahkan saat menghadapi tatapan tajam dari Guru Liu Qi, Chen Fan tetap tenang seperti biasanya, begitu tenangnya hingga menakutkan. Hahaha. Guru Liu Qi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa liar dan membuat orang-orang terjatuh. Dia tiba-tiba mengeluarkan pistol dari sakunya, mengarahkannya ke Chen Fan dan berkata, apakah menurutmu kamu pantas mendapatkannya? Apakah Anda memenuhi syarat? Chen Fan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia berkata, Tuan Liu Qi, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Guru Liu Qi tertawa lagi dan berkata, ada apa? Apakah kamu takut? Jika kau ingin aku menjadi adikmu, kau dapat merekrut orang-orang dari Liu Cheng. Tetapi Anda harus bertanya dulu pada peluru di pistol itu, apakah cocok atau tidak. Guru Liu Qi mengarahkan moncong senjatanya ke dahi Chen Fan. Beranikah kamu? Berani. Chen Fan menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya. Kemudian, Guru Liu Qi membuka matanya lebar-lebar dan menatap semua yang terjadi di depan matanya dengan rasa tidak percaya. Karena, pistol di tangannya langsung berpindah ke tangan Chen Fan. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Guru Liu Qi tidak dapat bereaksi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat moncong senjata hitam diarahkan ke dahinya. Ini. Guru Liu Qi tercengang dan tertegun. Bab 788 panggil aku Han Qilin. Wah, apa yang akan kamu lakukan? Keempat pemimpin di Tenggara, Barat Laut, Timur Laut dan Barat Daya langsung panik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan dapat mengambil senjata Liu Qi dengan begitu mudahnya. Nantianxiong juga buru-buru berkata, nak, jika kamu berani menyentuh Tuan Liu Qi, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Liu Cheng. Baru saja, 2 pengawal di samping Tuan Liu Qi sudah siap bergerak dan telah menemukan posisi terbaik untuk melakukan serangan mendadak.
Jika Chen Fan berani menunjukkan tanda-tanda perlawanan, mereka pasti akan menyerangnya dalam sekejap. Master Liu Qi menatap Chen Fan dan berkata, "Nak, aku sarankan kamu untuk berpikir 2 kali. Begitu kamu bertindak, kamu dan teman-temanmu tidak akan pernah bisa meninggalkan Liu Cheng." Cheng Fangzu menelan ludah, lalu berkata, "Saudara Fan, kami." Namun Chen Fan tiba-tiba menyimpan senjatanya. Dengan cara ini, situasi tegang pun mereda dalam sekejap. 4 guru besar dari Tenggara, Barat Laut, dan Timur Laut juga menghela napas lega. Namun, kedua pengawal itu terus menatap setiap gerakan Chen Fan. Jika Chen Fan mempunyai pikiran yang tidak pantas lagi, mereka akan menyerangnya tanpa ampun. Guru Liu Qi memandang Chen Fan dengan bangga, seolah-olah dia berada di posisi yang berkuasa. Menurut pendapatnya, Chen Fan pasti takut terhadap ancamannya dan Liu Cheng. Namun, senyum Tuan Liu Qi tiba-tiba terhenti. Dengan ledakan, keempat pemimpin Sekte Tenggara, Barat Laut, Timur Laut, dan Barat Daya menghela napas lega, tetapi saat mendengar suara tembakan, mereka menjadi gugup lagi. Kedua pengawal itu bergegas keluar. Saya pikir Chen Fan membunuh Liu Qi, tetapi saya tidak pernah menyangka dia benar-benar bunuh diri. Ini. Semua orang saling memandang, dan Cheng Fangzu bahkan lebih tercengang. Chen Fan bunuh diri. Salah. Dia tidak melakukannya. Karena, di bawah tatapan semua orang, Chen Fan benar-benar menangkap peluru yang terbang ke arah kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang, dan Guru Liu Qi sangat terkejut. Adegan dari film Stephen Chow di mana Dewa Jahat Awan Api menangkap peluru dengan tangan kosong ditampilkan lagi. Kali ini, itu bukan film, itu benar-benar terjadi. Chen Fan melepaskan tangannya tanpa ekspresi, dan sebutir peluru terlepas dari tangannya. Kapan? Benda itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Suaranya lebih keras dan lebih keras daripada guntur dan sungguh mengejutkan. Saat peluru jatuh, semua orang mengerti bahwa Chen Fan benar-benar telah menangkap peluru itu dengan tangan kosong. Chen Fan menyerahkan pistol itu kepada Tuan Liu Qi dan berkata, "Jelas pistolmu menyetujui kau menjadi adikku dan rencanaku untuk merebut Liu Cheng. Bagaimana? Apa pendapatmu?" Chen Fan duduk kembali di kursinya sambil tersenyum. Cheng Fangzu sangat terkejut hingga mulutnya hampir terkilir. Dia menatap Chen Fan dengan kagum dan bertanya, "Saudara Fan, apakah kamu Dewa Jahat Awan Api? Bagaimana menurutmu?" Chen Fan tersenyum penuh minat. "Tidak, kamu adalah dewa." Cheng Fangzu mengiyakan. Tuan Liu Qi memegang pistol di tangannya dan menatap Chen Fan cukup lama dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Ketakutan yang dibawa Chen Fan kepadanya terlalu besar. Dia terjatuh, berlutut tepat di depan Chen Fan. "Tuan muda, mulai sekarang Anda adalah kakak laki-laki saya dan saya adalah adik laki-laki Anda," kata Guru Liu Qi. Ledakan. Perubahan mendadak Tuan Liu Qi benar-benar mengejutkan 4 penguasa Tenggara, Barat Laut, 2 pengawal, dan Cheng Fangzu. Tuan Liu Qi benar-benar mengakui Chen Fan sebagai kakak laki-lakinya. Chen Fan benar-benar berhasil menjadikan Guru Liu Qi sebagai adiknya dengan usahanya sendiri. Cheng Fangzu merasa seperti sedang bermimpi, terasa tidak nyata. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras, dan itu sungguh menyakitkan. "Guru ketujuh, Anda?" Keempat guru itu bertanya dengan bingung. "Apa maksudmu dengan aku? Kenapa kau tidak berlutut di hadapan Big Brother?" Keempat pemimpin sekte terkejut lagi, tetapi Guru Liu Qi tidak bercanda. 4 orang dan 2 pengawal berlutut pada saat yang sama. Guru Liu Qi berkata sambil tersenyum, "Saudara Chen, mulai sekarang aku akan menjadi adikmu. Saudara Liu Cheng dapat diperintah sesuai keinginanmu." Guru Liu Qi tahu bahwa Chen Fan hari ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan sekarang Chen Fan sangat menakutkan. Meskipun Nyonya Han berkuasa, kekuasaannya diakumulasikan oleh uang. Chen Fan berbeda. Kekuatan Chen Fan terakumulasi oleh kekuatan. Uang mungkin hilang, tetapi kekuatan tidak akan pernah hilang. Chen Fan mampu menantang Liu Cheng seorang diri, artinya dalam waktu dekat ini, saat Chen Fan melawan Nyonya Han, Chen Fan pasti akan menjadi pemenangnya. Sekarang, jika Chen Fan memberinya kesempatan untuk memilih, dia pasti akan memasang taruhannya pada pihak yang menang. Jika kau mengikuti Nyonya Han dan melawan Chen Fan, hasilnya pasti kematian. Itulah sebabnya dia menjadi adiknya Chen Fan. Pada hari-hari berikutnya, Guru Liu Qi merasa gembira dengan keputusannya. Jika kali ini dia membuat pilihan yang salah, dia akan berada dalam bahaya kematian. Setelah menguasai Liu Cheng, Chen Fan bersiap untuk pergi. Akan tetapi, tepat pada saat ini,
Chen Fan baru saja berjalan 2 langkah ketika dia dihentikan oleh seseorang yang bergegas masuk. Orang itu tidak lain adalah Chen Qilin, tuan muda kedua dari keluarga Chen. Apa maksudmu Chen Fan? Chen Qilin menatap Chen Fan dengan heran dan bertanya, Chen Fan, mengapa kamu ada di sini? Chen Fan tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap saudara tirinya, dan tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Dia membawa Cheng Fangzhu dan minggir, bersiap untuk pergi. Bagaimana Chen Qilin bisa memberi Chen Fan kesempatan untuk pergi? Dia membuka tangannya, menghentikan Chen Fan dan berkata, berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi?